Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang kali ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Topik kita hari ini adalah hidup sebagai pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menjadi pengikut Kristus tentu saja ini adalah anugerah Tuhan. Ya, bagi kita, bagi setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Tetapi menjadi seorang pengikut Kristus, ini bukan hanya berbicara tentang anugerah Tuhan saja, tetapi juga harus ada bukti nyata atau harus menunjukkan ciri-ciri yang nyata yang bisa dilihat oleh dunia ini. Nah, oleh sebab itu di dalam bagian firman Tuhan ini kita akan melihat seperti apa kehidupan dari seorang pengikut Kristus. Apa ciri-ciri dari hidup sebagai pengikut Kristus? Yang pertama adalah memberitakan Injil. Ayat 1 sampai dengan ayat 15 dari Injil Matius pasalnya yang ke-10 ini. Nah, Injil Matius pasalnya yang ke-10 ini merupakan kelanjutan dari pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat 38, secara khusus ayat 37 sampai dengan ayat 38, di mana Tuhan Yesus menyuruh para rasul untuk berdoa kepada Allah supaya mengirimkan para pekerja untuk menuai ladang yang sudah menguning, menuai jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Nah, di dalam pasal 10 ayat 1 dan seterusnya ini kita melihat Yesus menyuruh para rasul untuk memberi diri mereka menjadi para pekerja tersebut. Jadi bukan hanya berdoa meminta para pekerja untuk menuai jiwa-jiwa, tetapi juga memberi diri untuk terlibat sebagai pekerja-pekerja tersebut. Nah, di dalam memberitakan Injil ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat berdasarkan teks yang kita baca dan renungkan pada hari ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah di dalam memberitakan Injil, kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ayat 1 dan ayatnya yang ke-8. Di dalam ayat 1 dan ayatnya yang ke-8 itu, kita melihat Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan setan-setan, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan dari orang-orang yang dikuasai roh-roh jahat dan setan-setan, serta dari segala penyakit dan kelemahan. Nah, berbicara tentang dikuasai oleh roh-roh jahat dan setan-setan, serta berbagai macam penyakit dan kelemahan, ini berbicara tentang keberadaan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, tentu saja hidupnya dikuasai oleh dosa. Hidupnya dikendalikan oleh keinginan-keinginan dosa. Hidupnya dikuasai oleh iblis, oleh roh-roh jahat, oleh setan-setan untuk mengerjakan hal-hal yang jahat, untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, untuk mengerjakan segala sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Nah, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua menjelaskan kondisi tersebut. Alkitab berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Inilah kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh roh-roh jahat dan setan-setan
yang memimpin mereka untuk melakukan segala perbuatan yang tidak selaras dengan kehendak Allah, bahkan terikat dengan penyakit dan kelemahan. Oleh sebab itu Kristus memberikan bekal kepada para muridnya berupa kuasa untuk mengusir setan-setan, untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tujuannya adalah untuk meneguhkan pemberitaan Injil, untuk membuktikan bahwa kerajaan sorga sudah datang, untuk membuktikan bahwa hanya Injillah yang berkuasa untuk membebaskan manusia dari dosa, dari ikatan roh-roh jahat dan setan-setan, serta dari segala penyakit dan kelemahan. Hanya Injil, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, di sini kita bisa belajar bahwa kita perlu menerima Injil. Saudara dan saya perlu membuka hati terhadap Injil, karena hanya Injillah yang bisa menyelamatkan saudara dan saya dari kehidupan dosa, dari kutuk dosa, itulah maut atau kebinasaan, dari ikatan kuasa-kuasa roh-roh jahat dan setan-setan. Hanya Injil yang bisa mengubahkan kehidupan kita dari gelap menjadi terang. Oleh sebab itu, jika kita ingin hidup di dalam terang Allah, jika kita ingin persekutuan kita dengan Allah dapat terjalin, maka kita perlu percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi kita yang berdosa ini. Dan ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, maka tugas kita adalah memberitakan Injil, supaya orang yang terikat dengan kuasa dosa, yang terikat dengan roh-roh jahat dan setan-setan, serta segala penyakit dan kelemahan yang disebabkan oleh karena dosa, mereka juga bisa mengalami keselamatan seperti yang kita alami. Jadi ini kuasa yang diberikan Yesus kepada para murid ketika Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Namun di dalam ayatnya yang ke-8, kita juga bisa melihat pesan Yesus. Ayat 8 bagian B dari Injil Matius pasal 10 ini. Yesus berpesan bahwa kamu telah menerima kuasa itu, karunia itu dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Artinya apa? Artinya para murid, setiap orang percaya, saudara dan saya, tidak boleh menyalahgunakan atau menyelewengkan karunia, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, yang seharusnya untuk kepentingan kerajaan Allah, menjadi bergeser untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Jadi kuasa Tuhan atau karunia Tuhan yang diberikan kepada kita ini tidak boleh disalahgunakan untuk memperkaya diri kita sendiri, ya, atau untuk mencari popularitas diri, untuk mencari penghormatan bagi diri sendiri, atau bahkan jatuh kepada pengkultusan diri sendiri. Ya. Jangan seperti Simon si tukang sihir yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Simon si tukang sihir ini ketika melihat para rasul mendemonstrasikan kuasa Allah dalam pemberitaan Injil, dia tertarik dengan kuasa, dengan karunia yang dimiliki oleh para rasul itu. Lalu dia berpikir bahwa karunia itu bisa dibeli, kuasa itu bisa dibeli, sehingga dia menawarkan sejumlah uang kepada para rasul agar dia bisa mendapatkan kuasa atau karunia Tuhan itu. Dia berpikir bahwa dengan kuasa dan karunia itu dia bisa mendapatkan keuntungan secara materi. Dia pikir dengan kuasa dan karunia yang dimiliki oleh para rasul itu, yang jikalau dia miliki itu bisa membuat dia menjadi populer, membuat dia menjadi dihormati oleh banyak orang. Bahkan bisa jadi semua orang pada akhirnya mengkultuskan dia, melihat dia begitu hebat, orang bergantung sepenuhnya kepada dia, sehingga dia menjadi orang yang dihormati dan dikultuskan. Rasul Petrus langsung menghardik, binasalah kamu dengan uangmu. Kamu pikir kamu bisa membeli karunia Allah. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas, ya, bahwa ketika kita dipercayakan karunia Tuhan,
dipercayakan kuasa oleh Tuhan. Jangan sampai membuat kita lupa diri. Jangan sampai itu semua pada akhirnya kita salah gunakan untuk mencari kepentingan diri, untuk mencari pujian bagi diri kita sendiri, ya, untuk mencari popularitas bagi kita sendiri, supaya kita terlihat hebat di mata orang, supaya orang menjadi segan dengan kita, bahkan mengkultuskan kita. Tidak. Tuhan tidak pernah maksudkan karunia atau kuasa itu seperti itu. Nah, oleh sebab itu, di dalam melayani Tuhan, di dalam memberitakan Injil, kita harus berhati-hati supaya kita tidak tergoda untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Jangan sampai ketika kita melayani Tuhan, kita memperhitungkan untung dan ruginya bagi kita. Kalau menguntungkan saya, maka saya akan pergi melayani Tuhan. Tapi kalau tidak menguntungkan bagi saya, maka saya tidak akan melayani Tuhan. Tidak seperti itu. Kita harus waspada supaya di dalam melayani Tuhan kita tidak jatuh untuk memperkaya diri kita sendiri. Kita tidak jatuh untuk mencari hormat manusia. Kita tidak jatuh untuk mencari pujian dari manusia supaya dilihat lebih rohani. Bahkan kita tidak jatuh ke dalam pengkultusan diri sendiri. Jangan pernah jadikan karunia yang Tuhan berikan atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita itu menjadi sebuah kesempatan untuk mencari keuntungan semata. Jangan selewengkan pekerjaan Tuhan untuk kepentingan kita. Jangan salah gunakan pelayanan Tuhan untuk mencari kekayaan diri sendiri, mencari popularitas, mencari penghormatan manusia, atau bahkan pengkultusan diri sendiri. Jika kita seperti itu, maka kita sebenarnya bukan pelayan-pelayan Tuhan. Kita sebenarnya adalah pelayan-pelayan palsu. Kita sebenarnya adalah hamba-hamba uang. Kita sebenarnya adalah kaki tangan iblis yang memakai hal-hal rohani untuk memuaskan kepentingan diri sendiri atau mencari kekayaan, mencari memperkaya diri sendiri, mencari popularitas, mencari hormat manusia, dan pengkultusan diri sendiri. Yang kedua, saudara, di dalam memberitakan Injil, kita tidak boleh dikhawatirkan oleh soal-soal penghidupan kita. Ayat 9 sampai dengan ayat 13. Mari kita baca sebentar ayat 9 sampai dengan ayat 13. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Yesus memberikan pesan ini kepada para murid ketika Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Tapi prinsip penting kita bisa lihat di dalam bagian ini. Apa itu? Jangan sampai tugas dan panggilan kita untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, ini pada akhirnya menjadi terhambat, menjadi terganggu, teralihkan, terabaikan, atau berhenti sama sekali. Karena kita terlalu sibuk memikirkan dan mengkhawatirkan soal-soal penghidupan kita. Rasul Paulus pernah menasihati Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kita, itu berarti kita sekarang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita tidak ada lagi hak untuk diri kita sendiri. Kita sekarang milik Tuhan. Dan berarti seluruh kehidupan kita ini harus dipergunakan untuk mengerjakan tujuan-tujuan atau kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah percaya kepada Kristus,
itu berarti kita tidak lagi memusingkan diri kita dengan soal-soal penghidupan kita. Sehingga kita lupa apa yang sebenarnya menjadi tujuan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Kita lupa apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita lupa mengapa Tuhan menyelamatkan kita. Nah, oleh sebab itu, soal-soal penghidupan kita ini jangan sampai pada akhirnya menghambat panggilan kita, tugas kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam seluruh kehidupan kita, termasuk memberitakan Injil. Jangan sampai oleh karena kita memusingkan diri kita dengan soal-soal penghidupan kita, mengkhawatirkan diri kita dengan soal-soal penghidupannya, maka kita tidak lagi hidup berdasarkan tujuan Tuhan. Kita tidak lagi hidup berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang berikutnya, persoalan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, ini juga jangan sampai membuat kita pada akhirnya berhenti untuk memberitakan Injil. Jangan sampai persoalan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita ini menjadi alasan untuk kita tidak lagi hidup berpadanan dengan Injil, untuk kita tidak lagi menggunakan hidup ini sesuai dengan tujuan-tujuan Allah, dan bahkan kita tidak lagi memperdulikan pemberitaan Injil. Ya. Apalagi di tengah wabah COVID-19 yang memberi dampak yang cukup signifikan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk juga berdampak kepada kehidupan pelayanan gereja. Tetapi apakah dengan adanya pergumulan COVID-19 dengan segala dampak yang ditimbulkannya tersebut, kita tidak lagi hidup berdasarkan kehendak Allah? Kita tidak lagi mempergunakan hidup ini untuk tujuan-tujuan Allah? Bolehkah kita memakai pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita untuk kita tidak lagi menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita kompromi dengan dunia ini? Apalagi kita tidak lagi memperdulikan pekerjaan Tuhan, apalagi kita tidak lagi melaksanakan amanat agung perintah Kristus yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita berpikir bahwa pergumulan, tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita itu menjadi alasan untuk kita tidak lagi terlibat dalam pekerjaan Tuhan, untuk kita tidak lagi tetap setia mempergunakan hidup ini berdasarkan tujuan-tujuan dan kehendak Allah, ya, maka sampai kapanpun, sampai mati pun, kita tidak akan pernah mempergunakan hidup kita untuk tujuan dan rencana Allah. Kita mungkin beralasan, nanti Tuhan, kalau pergumulan dan tantangan dalam hidupku sudah berlalu, aku akan melayani Tuhan. Aku akan memberitakan Injil. Nanti Tuhan, kalau semua urusanku, persoalanku, pergumulanku sudah selesai, atau kalau Tuhan jawab dulu persoalanku, Tuhan jawab dulu pergumulanku, maka aku baru akan melayani Tuhan. Maka aku baru akan memberitakan Injil. Atau Tuhan, kalau sudah pergumulan ini tidak ada lagi dalam kehidupan saya, maka saya akan melayani Tuhan, maka saya akan memberitakan Injil. Tidak. Sepanjang kita hidup di dunia ini, pergumulan tantangan akan selalu ada. Dan kalau pergumulan dan tantangan hidup menjadi alasan untuk kita berhenti memberitakan Injil, untuk kita tidak lagi mempergunakan hidup kita sesuai dengan tujuan dan rencana Allah, maka sampai mati pun kita tidak akan pernah memberitakan Injil, sampai mati pun kita tidak akan pernah peduli dengan pekerjaan Tuhan, bahkan sampai mati pun kita tidak akan mempergunakan hidup ini selaras dengan apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita meyakini pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, ya, maka kita tidak akan menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, dan seluruh kehidupan kita hanya untuk memikirkan dan mengkhawatirkan soal-soal penghidupan kita dan melupakan atau mengabaikan panggilan dan tujuan hidup kita, yakni untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran pemberitaan Injil bagi jiwa-jiwa yang tersesat,
bagi jiwa-jiwa yang diikat oleh roh-roh jahat dan setan-setan. Seringkali kita berkata, aku percaya Tuhan pasti pelihara kehidupan saya. Seringkali kita percaya dengan tidak ragu bahwa Tuhan adalah Immanuel, Dia pasti menyertai kehidupan saya. Seringkali kita berkata bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang memelihara seluruh kehidupanku. Tetapi faktanya kita malah menghabiskan waktu kita untuk memusingkan diri kita dengan soal-soal penghidupan kita. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan memelihara dan menyertai kita, ya, maka kita pasti akan menggunakan hidup kita ini untuk mengerjakan tujuan dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, yakni memberitakan Injil tanpa mengkhawatirkan, memusingkan soal-soal penghidupan kita. Adakah kita selama ini telah menghabiskan seluruh kehidupan kita untuk memusingkan soal-soal penghidupan kita? Mari kita kembali kepada ajaran firman Tuhan, bahwa kita diselamatkan bukan untuk hidup lagi bagi diri kita sendiri. 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus telah mati bagi kita supaya kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, melainkan hidup bagi Kristus yang telah mati bagi kita. Oleh sebab itu, berhenti untuk memusingkan diri kita dengan soal-soal penghidupan kita. Kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita peroleh kalau kita khawatir, kalau kita terus memusingkan diri kita dengan soal-soal penghidupan kita. Kalau kita mengimani bahwa Tuhan itu memelihara dan menyertai kehidupan kita, maka kita pasti akan fokus menggunakan hidup kita untuk mengerjakan tujuan-tujuan rencana Tuhan di dalam diri kita dan melalui diri kita, yang salah satunya adalah membawa berita Injil kepada semua orang. Yang ketiga, di dalam memberitakan Injil, kita tidak boleh kompromi. Ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari kita baca sejenak bagian ini. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian ini menjelaskan kepada kita untuk kita sama sekali tidak mengkompromikan Injil, ya, dengan melonggarkan atau mengurangi atau meniadakan, menyangkali inti, substansi atau prinsip dari Injil. Entah itu tujuannya supaya orang mau percaya dengan mudah, atau mungkin tujuannya supaya saudara dan saya terhindar dari pertikaian, konfrontasi, dan bahkan penolakan. Kita tahu bersama bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu mengubah kekerasan hati manusia, ya, sehingga manusia bisa bertobat dan menerima Injil. Itu kuasa Allah, kita hanya disuruh untuk memberitakannya. Tetapi di sisi lain juga Injil itu bisa saja menjadi atau membuat orang menjadi mengeraskan hati dengan terus-menerus menolak pemberitaan Injil. Mari kita baca sebentar dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 22-24, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Satu lagi dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa,
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilas zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Injil adalah pedang bermata dua. Di satu sisi pemberitaannya memberi dampak pertobatan dan hidup baru bagi yang merespons dengan positif, tetapi di sisi lain penolakan terhadap Injil yang menghasilkan permusuhan dan kebinasaan. Oleh sebab itu entah kita diterima atau ditolak, jangan sekali-kali kita melonggarkan atau mengkompromikan Injil yang kita beritakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ciri dari seorang pengikut Kristus atau bukti dari seorang pengikut Kristus adalah siap menderita karena iman kepada Kristus. Ayat 16 sampai dengan ayat 39. Nah, suatu ketika Martin Luther, ketika dia sedang mengadakan reformasi gereja, dia berkata kepada seorang sahabatnya yang bernama Spalatinus, yang selalu ragu, takut untuk terlibat di dalam reformasi. Martin Luther berkata kepada dia demikian, "Kalau engkau mengenal Injil dengan baik, jangan mudah mengira bahwa urusan Injil itu dapat diselenggarakan tanpa keributan, tanpa sakit hati dan pemberontakan. Dari pedang tidak dapat kau buat bulu, dari pedang tidak dapat kau cipta damai. Firman Allah adalah pedang, perang, perasaan, perusakan, sakit hati, kebinasaan, racun." Nah, Martin Luther menegaskan kepada sahabatnya itu bahwa Injil adalah salib. Dan Injil yang tanpa salib bukanlah Injil. Nah, di dalam bagian yang kedua tentang ciri dari seorang pengikut Kristus atau bukti kepengikutan kita terhadap Kristus adalah siap menderita karena iman kepada Kristus. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di dalam poin yang kedua, siap menderita karena iman kepada Kristus. Yang pertama adalah menderita sebagai Kristen adalah sebuah keniscayaan. Nah, mengapa disebut keniscayaan? Atau mengapa menderita sebagai Kristen ini adalah sebuah keniscayaan? Atau pasti dialami oleh para pengikut Kristus. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah Kristus mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ayatnya yang ke-16. Mari kita baca sejenak ayatnya yang ke-16 ini. "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 3 disebutkan seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Anak domba, saudara bisa bayangkan domba atau anak domba diutus ke tengah-tengah serigala. Ya, ada serigala di sana. Yesus memakai gambaran serigala. Ya, ini menggambarkan sifat, tabiat, karakter, nafsu untuk mengoyak, membunuh, dan membinasakan. Ya, suatu sifat, suatu tabiat, suatu karakter, suatu nafsu yang tidak mengenal belas kasihan atau tidak berbelas kasihan sama sekali. Tentu saja ini merupakan suatu gambaran yang aneh, ya, yang tidak seimbang kekuatannya. Ya, tetapi inilah yang dikatakan Yesus kepada para murid, kepada kita semua orang-orang percaya. Lalu apa dan siapa yang dimaksud
dengan serigala di sini. Ya. Di dalam teks ini kita bisa menemukan siapa yang dimaksud dengan serigala yang disebut oleh Yesus. Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-17. Ya, mari kita baca. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Serigala yang pertama yang dimaksud oleh Yesus adalah lembaga yang bernama lembaga agama. Beberapa penafsir menafsirkan lembaga yang dimaksud bisa juga gereja. Jadi agama atau gereja ini bisa menganiaya orang-orang percaya. Mereka akan dicelakakan, disesah, disiksa, bahkan di tempat-tempat ibadah. Rumah ibadah yang seharusnya menjadi tempat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, tapi dipakai untuk menyiksa para pengikut Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, serigala yang dimaksud adalah pemerintah. Ayatnya yang ke-18, mari kita baca. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lembaga yang kedua yang disebut Yesus sebagai serigala adalah pemerintah atau negara. Nah, pemerintah atau negara ini tentu akan menuntut dan menganiaya mereka. Mereka akan diperhadapkan ke depan para dewan penguasa dan raja. Pemerintah negara memusuhi mereka. Pemerintah negara berusaha menghambat pergerakan mereka, bahkan kalau perlu menganiaya dan membunuh mereka. Ya. Sejarah gereja, bahkan di era yang sudah modern saat ini, masih ada orang-orang Kristen yang dimusuhi oleh suatu negara. Masih banyak orang-orang Kristen yang dianiaya oleh lembaga yang bernama negara atau pemerintah. Mereka dipenjara, mereka dihambat, mereka dikucilkan, mereka diusir semata-mata adalah karena mereka orang Kristen. Karena mereka adalah pengikut Kristus. Yang ketiga, siapa yang dimaksud serigala oleh Yesus dalam bagian ini? Ayat 21, ayat 34 sampai dengan ayat 36, itulah keluarga. Jadi keluarga akan menolak, keluarga akan mengucilkan, keluarga akan menganiaya, bahkan sampai membunuh anggotanya yang percaya kepada Kristus. Ini terjadi di dalam kehidupan yang namanya keluarga. Kemudian yang keempat, siapa yang dimaksud Yesus oleh serigala dalam ayat 22? Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ini masyarakat. Ya. Tidak sedikit orang Kristen yang diusir di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak diizinkan untuk mendirikan tempat ibadah di tempat atau di suatu masyarakat. Mereka begitu ketakutan dengan adanya orang Kristen. Mereka begitu khawatir dengan adanya orang Kristen. Padahal orang Kristen cuma segelintir saja. Tapi entah apa yang membuat mereka takut sehingga mereka tidak mengizinkan orang Kristen ada di sana. Orang yang percaya kepada Kristus ada di sana. Apalagi sampai memberitakan Injil di sana. Mereka bisa menghambat, menutup tempat ibadahnya, kalau perlu mengusir mereka dari kumpulan masyarakat tersebut. Bahkan ada yang sampai menganiaya para pengikut Kristus. Inilah 4 lembaga yang dimaksud Yesus dengan serigala itu. Jadi penderitaan Kristen adalah sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena Kristus mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Alasan yang kedua, mengapa menderita sebagai Kristen adalah sebuah keniscayaan? Karena Kristus sendiri mengalami penderitaan. Kristus sendiri mengalami aniaya bahkan sampai mati disalibkan.
Ya, dalam ayat 24 sampai dengan ayat 25, Injil Matius pasal 10 disebutkan di situ. Ya, Kristus mengalami penderitaan ketika berada di dunia ini. Bahkan dia dituduh sebagai Beelzebul. Ya. Dan itu berarti seluruh pengikutnya pun juga pasti akan mengalaminya. Kristus saja dianiaya, apalagi kita murid-muridnya. Itu sebabnya Yesus bilang di dalam ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat 25, mari kita baca. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi sangat jelas mengapa penderitaan Kristen ini adalah sebuah keniscayaan. Karena Kristus sendiri mengalami penderitaan, aniaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka pengikutnya pun pasti akan mengalami hal yang sama. Alasan yang ketiga, mengapa menderita sebagai Kristen adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang akan kita alami sebagai orang percaya, adalah karena menderita sebagai Kristen itu adalah sebuah karunia atau berkat Tuhan. Ya. Nah, menderita sebagai Kristen ini adalah sebuah karunia. Sebuah berkat Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kehormatan di mana kita bisa meneladani penderitaan Kristus. Mari kita lihat bersama Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Di situ dikatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Para rasul ketika diperhadapkan kepada sidang mahkamah agama, mereka gembira. Karena penderitaan yang dialami mereka oleh mahkamah agama itu merupakan sebuah kehormatan karena mereka mengalami penderitaan seperti yang Kristus alami. Filipi pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi bukan hanya kepada kita dikaruniakan percaya kepada Kristus, tapi juga karunia untuk menderita untuk Dia. Ini berkat. Ya. Yang ketiga, Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus menginginkan, menghendaki persekutuan dalam penderitaannya. Menginginkan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya. Dalam bagian lain 2 Korintus 12 ayat 10 Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa. Ya. Kalau bagi dunia ini aneh. Menderita bagi Kristus kok mau. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, banyak orang Kristen ingin menjadi seperti Kristus, tetapi hanya dalam hal meniru, ya, mengadakan atau mendemonstrasikan mujizat saja. Ya. Yang anehnya juga, kalau kita perhatikan secara seksama, mujizat yang selalu ditawarkan tersebut justru lebih banyak soal mujizat kesembuhan dan mujizat keuangan melulu. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Orang ingin menjadi seperti Yesus tapi dalam hal mengadakan, mendemonstrasikan mujizat. Yang anehnya mujizat yang selalu digaungkan adalah mujizat kesembuhan, mujizat keuangan melulu, saudara. Mujizat yang hanya menyentuh hal-hal yang sifatnya materi saja. Tetapi sedikit sekali orang Kristen yang ingin seperti Kristus dalam hal penderitaannya. Seperti Paulus, seperti Petrus, dan rasul-rasul yang lain. Ya. Sedikit sekali orang Kristen yang siap dan sedia mengalami dan meneladani penderitaan Kristus.
Padahal Kristus berulang kali mengajarkan bahwa menderita karena iman kepada Kristus ini adalah sebuah keniscayaan bagi para pengikutnya. Meskipun Kristus mengajar berulang kali, tapi anehnya banyak orang Kristen yang mau ikut Yesus yang tanpa mengalami penderitaan. Mau ikut Yesus yang bisa diterima oleh dunia. Mau ikut Yesus yang bisa kompromi dengan dunia. Mau ikut Yesus yang bebas konfrontasi dengan dunia. Mau ikut Yesus yang bisa longgar untuk memakai nilai-nilai duniawi. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Dan banyak juga orang Kristen memahami berkat Tuhan hanya sebatas kelimpahan materi saja. Memahami berkat Tuhan hanya berupa kesuksesan, kemakmuran, hanya sebatas mengalami mujizat kesembuhan, ya, bisnis lancar, pekerjaan lancar, dan berbagai hal-hal spektakuler lainnya yang selalu dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya materi. Tetapi sedikit sekali orang Kristen yang memahami bahwa menderita karena Kristus adalah berkat atau karunia Tuhan. Menderita karena Kristus adalah sebuah kehormatan karena meneladani jejak penderitaan Kristus. Sedikit sekali orang Kristen yang mau seperti Yesus dalam hal meneladani penderitaan Kristus. Para rasul dan semua orang-orang beriman di segala abad dan tempat, mereka bersuka cita dan bergembira karena bisa menikmati berkat karunia Allah, yakni menderita karena iman kepada Kristus. Menderita karena kebenaran Allah. Ya. Kiranya kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang hanya ingin meniru Yesus, tetapi sebenarnya memanfaatkan Yesus untuk memuaskan kepentingan-kepentingan kita yang sifatnya lahiriah saja. Kiranya konsep berkat kita diubahkan oleh Tuhan, tidak hanya melulu soal jasmani, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Kita bisa meneladani jejak Kristus. Bukankah kita selalu ingin menjadi seperti Yesus? Ada sebuah lagu yang mengatakan, ku mau menjadi seperti Yesus. Ya. Betulkah kita mau menjadi seperti Yesus? Atau ketika kita menyanyikan ku mau menjadi seperti Yesus itu, yang ada di pikiran kita adalah soal-soal yang spektakuler yang bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan atau keinginan kita yang sifatnya jasmaniah atau lahiriah saja. Ataukah ketika kita menyanyikan ku mau sepertimu Yesus, yang ada di pikiran kita adalah kerinduan untuk meneladani jejak dan penderitaan Kristus. Menderita karena nama Yesus. Nah, kiranya kita juga bisa meyakini dan menikmati bahwa menderita karena Kristus adalah sebuah karunia atau berkat Tuhan. Alasan yang keempat, menderita sebagai Kristen adalah sebuah keniscayaan adalah menderita sebagai Kristen merupakan bukti kasih kita kepada Kristus yang melebihi segalanya. Ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Mari kita baca sebentar. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sekilas tampaknya perkataan Yesus ini membawa kontradiksi. Ya, mengapa dikatakan membawa kontradiksi?
Bukankah Kristus disebut Raja Damai yang membawa damai? Lalu mengapa di dalam bagian ini dia justru berkata bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang? Ya. Kelihatan kontradiksi. Tapi sebenarnya ini bukan sebuah kontradiksi. Ya. Adalah benar bahwa Kristus memang Raja Damai dan kedatangannya adalah membawa damai. Damai seperti apa? Damai antara manusia dengan Allah dan damai di antara sesama manusia yang percaya kepadanya. Tetapi adalah benar juga bahwa kedatangan Kristus bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, seperti yang dikatakan di dalam ayat ini. Ya. Artinya apa? Artinya kedatangan Kristus ternyata membawa pertentangan, membawa konfrontasi antara Kristus dan antikristus, antara orang yang percaya kepada Kristus dan yang tidak percaya kepada Kristus, antara terang dan gelap. Bahkan konfrontasi atau pertentangan tersebut dapat terjadi di dalam satu keluarga atau di antara orang-orang yang memiliki hubungan darah. Ya. Ini yang dimaksud dalam bagian ini, Yesus datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Maksudnya bahwa ikut Yesus pasti akan mendatangkan konfrontasi. Ya. Nah, kita tahu bersama bahwa ketika Kristus ada di dunia ini, kita sering melihat Kristus bertentangan atau berkonfrontasi dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kristus juga pernah mengalami ditolak dan dianggap tidak waras oleh keluarganya sendiri. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-21. Bahkan Kristus dituduh kerasukan Beelzebul ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kita juga bisa bandingkan dalam Markus 3 ayatnya yang ke-22. Jadi Kristus tidak hanya omong saja. Kristus tidak hanya berkata bahwa aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Ya. Dia tidak hanya ngomong itu saja, tapi dia sendiri pun mengalaminya. Ya. Dia pernah mengalami pertentangan, dia pernah mengalami konfrontasi dengan orang-orang yang menolak dia. Nah, tentu saja di dalam bagian ini kita belajar bahwa ketajaman berita Injil itu bagaikan pedang. Ya. Mengoyak-ngoyak dan menusuk keluarga oleh karena tuntutannya. Apa sih tuntutan Injil? Tuntutan Injil adalah percaya Yesus dan menjadikan Yesus sebagai yang terutama. Ya, itu berarti ikatan keluarga, suami istri, orang tua, anak, dan seterusnya. Ini tidak boleh sama sekali menghalangi ikatan keluarga kerajaan Allah. Jadi kalau kita mengalami pertentangan, konfrontasi dengan keluarga kita, dengan teman, sahabat, atau masyarakat karena kita beriman kepada Kristus, ingatlah Kristus telah lebih dahulu mengatakannya. Ingatlah Kristus telah terlebih dahulu mengalaminya. Ya. Itu berarti kita sedang meneladani penderitaan Kristus. Itu berarti kita sama atau serupa dengan Kristus. Itu berarti kita sedang pikul salib. Memikul salib berarti siap menyerahkan nyawa sendiri. Ya. Dan kesiapan menyerahkan nyawa sendiri ini merupakan bukti bahwa kita menyadari nyawa kita sesungguhnya sudah menjadi milik Tuhan, bukan milik kita sendiri lagi. Itu berarti kita telah mengasihi Kristus lebih dari apapun, termasuk nyawa kita sendiri, termasuk keluarga kita sendiri. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh mundur dalam mengikuti Yesus. Meskipun kita mengalami pertentangan, meskipun kita mengalami konfrontasi. Di dalam mengikuti Yesus kita harus sedia bayar harga yang cukup besar. Ya. Bisa jadi harga yang kita bayar itu adalah dalam bentuk kehilangan keluarga, kehilangan teman, kehilangan sahabat, bahkan
bisa jadi kehilangan nyawa kita sendiri. Itu menjadi sebuah bukti nyata dari kasih dan kesetiaan kita kepada Kristus. Oleh sebab itu, menderita sebagai Kristen adalah sebuah keniscayaan. Karena menderita karena Kristus, ini adalah bukti kasih kita kepada Kristus yang melebihi segalanya. Jadi menderita sebagai Kristen ini adalah sebuah keniscayaan. Ya, seorang penafsir Alkitab bernama Warren W. Wiersbe, dia memberikan komentarnya terkait hal ini demikian. Satu-satunya cara orang percaya dapat menghindari pertikaian adalah dengan menyangkal Kristus dan mengkompromikan kesaksiannya. Dan itu merupakan perbuatan dosa. Akibatnya, orang percaya akan bermusuhan dengan Allah dan dengan dirinya sendiri. Kita akan disalah mengerti dan dianiaya bahkan oleh mereka yang paling dekat dengan kita sekalipun. Tetapi kita tidak boleh membiarkan hal itu memengaruhi kesaksian kita. Setiap orang percaya harus membuat satu keputusan untuk mengasihi Kristus lebih dari semua dan memikul salibnya serta mengikut Dia, dan keputusan itu harus berlaku selamanya. Yang kedua, lalu bagaimana sikap Kristen ketika mengalami aniaya oleh karena nama Yesus ini? Ada beberapa sikap Kristen yang bisa kita lihat di dalam bagian ini. Yang pertama adalah cerdik dan tulus. Cerdik atau bijaksana yang dimaksud di sini adalah sebuah kemampuan membaca situasi dan mengambil sikap yang tepat terhadap situasi tersebut. Sedangkan kata tulus ini berasal dari kata Yunani akeraios yang berasal dari dua kata a yang berarti tidak dan kerau yang berarti mencampur. Nah, makna kata ini sendiri mengandung arti tanpa tercampur dengan penipuan, ya, atau kebohongan, ataupun ketidakjujuran. Ya. Makna dari akeraios ini yang diterjemahkan tulus oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini adalah bersih terhadap apa yang jahat. Tulus berarti tiada bernoda. Jadi tulus yang dimaksud di dalam bagian firman Tuhan ini adalah tidak mengorbankan, tidak mengkompromikan kemurnian iman Kristen atau berita Injil. Ya. Jadi sikap kita sebagai orang Kristen ketika menghadapi penderitaan karena iman kepada Kristus adalah cerdik dan tulus. Artinya apa? Artinya kita tidak bertindak secara gegabah atau serampangan, melainkan waspada dan berjaga-jaga, tetapi tidak sampai mengkompromikan kemurnian iman Kristen atau berita Injil di tengah-tengah penderitaan sebagai Kristen. Jadi inilah sikap yang pertama sebagai orang Kristen ketika mengalami penderitaan, penganiayaan oleh karena nama Yesus, itulah cerdik dan tulus. Sikap yang kedua adalah jangan takut. Meskipun menderita sebagai Kristen adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang harus dialami oleh orang-orang Kristen, tetapi Kristus mengatakan supaya kita jangan khawatir dan takut terhadap hal itu. Ya. Ayat 19, 26, 28, dan 31, Yesus mengatakan jangan khawatir dan jangan takut. Nah, mengapa Yesus mengatakan atau memerintahkan supaya kita jangan khawatir dan takut ketika mengalami penderitaan sebagai Kristen? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah Allah akan memimpin kita di dalam memberitakan kesaksian Kristen kita. Ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karunia-Nya sehingga kita bisa mengatakan apa yang perlu untuk dikatakan dalam menyatakan kesaksian iman Kristen kita. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan berkata-kata melalui mulut kita untuk
menyatakan kesaksian iman Kristen kita. Alasan yang kedua adalah Allah akan menyingkapkan segala sesuatu, ayat 26 sampai dengan ayat 27. Kita tidak perlu takut kepada manusia atau kepada penderitaan yang kita alami oleh karena nama Yesus. Karena Tuhan akan menyatakan kebenaran Injilnya. Dia akan menyatakan apa yang tersembunyi dalam hati manusia dan menyingkapkan serta menghakiminya. Roma pasal 2 ayat 16. Melalui pemberitaan Injil yang kita beritakan kepada setiap orang, Allah akan menyingkapkan apa yang ada dalam hati manusia. Alasan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut? Karena kita hanya takut kepada Allah, ayat 28. Jangan kamu takut kepada mereka yang bisa membinasakan tubuh tapi tidak bisa membinasakan jiwa. Takutlah kepada Dia yang bukan hanya sanggup untuk membinasakan tubuh, tapi juga membinasakan jiwa di dalam api neraka. Ya, kita tidak perlu takut kepada penganiayaan oleh karena nama Yesus, tapi kita hanya takut kepada Allah. Mengapa? Orang yang hanya takut kepada Allah tidak akan pernah takut kepada manusia atau kelompok manusia manapun. Takut kepada Allah melenyapkan ketakutan-ketakutan yang lain. Oleh sebab itu, kita teruslah setia menyatakan kesaksian iman Kristen kita kepada dunia ini. Alasan yang keempat, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Allah memperhatikan kita yang adalah miliknya, ayat 29 sampai dengan ayat 31. Ya, luar biasa pemeliharaan Tuhan atas semesta ini, bahkan atas burung pipit sekalipun. Tidak ada satupun burung pipit yang jatuh ke tanah di luar kehendak Allah. Bahkan rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Ini menunjukkan luar biasanya pemeliharaan Tuhan. Ini menunjukkan luar biasanya kontrol Tuhan atas hidup kita, bahkan atas hidup manusia yang ada di dunia ini. Nah, jikalau Tuhan memperhatikan pemeliharaannya yang sedemikian luar biasa atas kita, sesungguhnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Jika Tuhan masih mengizinkan kita memberikan nafas, maka itu berarti kita harus terus mewartakan Injil. Ya, meski akan mengalami penderitaan dan aniaya, jangan takut. Ya, hidup kita ada di tangan Tuhan. Dunia ini ada dalam kontrol Tuhan. Dunia ini ada di bawah kendali dan kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan memperhatikan kita sebagai miliknya yang berharga. Alasan yang kelima, mengapa kita jangan takut? Karena Kristus menghormati mereka yang mengakui Dia. Ayat 32 sampai dengan ayat 33. Ya, barang siapa mengakui aku akan mengakui Dia di hadapan Bapakku. Tapi barang siapa yang menyangkal aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku. Ya. Nah, mengakui di sini tidak hanya sebatas pengakuan di bibir saja, tetapi menuntut sebuah bukti nyata di dalam kehidupan. Ya. Nah, ucapan sebatas di bibir bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ini tidak sama dengan kehidupan yang diserahkan kepadanya di dalam ketaatan kepadanya. Artinya apa? Artinya pengakuan dan perbuatan ini haruslah berjalan bersama. Ucapan dan tindakan ini haruslah selaras. Ya. Jadi kita tidak perlu takut untuk menunjukkan hidup Kristen kita meskipun harus mengalami penderitaan, penganiayaan karena Kristus menghormati orang-orang yang demikian. Ya. Gampang kita mengatakan, aku pengikut Yesus ketika semuanya aman, saudara. Tapi apakah kita tetap berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan ketika kita mengalami intimidasi, teror dari orang-orang yang membenci Kristus? Ya. Ini yang disebut dengan perkataan selaras dengan perbuatan, ucapan selaras dengan tindakan. Kristus menghormati mereka yang mengakui Dia, bahkan ketika harus mengalami penderitaan sekalipun. Nah, inilah alasan-alasan dari sikap Kristen yang pertama ketika menghadapi penderitaan aniaya oleh karena nama Yesus, jangan takut. Dan sikap yang ketiga dalam ayatnya yang ke-22 adalah bertahan sampai kesudahannya atau setia sampai akhir. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan memang mengutus kita untuk memberitakan Injil. Tuhan mengutus kita di dunia ini untuk menyatakan kesaksian iman Kristen kita. Kita masih ada di dunia ini oleh karena Tuhan masih menghendaki kita untuk kita dapat mewartakan kesaksian iman Kristen kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan bukan hanya memanggil dan mengutus kita untuk menyatakan kesaksian iman Kristen kita, memberitakan Injil, tetapi juga Tuhan berjanji akan menyertai kita. Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dan itu berarti Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menanggung semua penderitaan karena iman Kristen kita, serta memberikan penghiburan kepada kita sehingga kita tetap kuat dan bertahan sampai kepada kesudahannya. Jadi jangan khawatir, kita tidak ditinggalkan sendirian, kita disertai Tuhan, kita diberi kekuatan, kita diberikan penghiburan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir dari bukti hidup seorang pengikut Kristus ayat 40 sampai dengan ayat 42, yaitu membawa berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ayat 40 sampai dengan ayat 42 ini merupakan sebuah penghiburan yang diberikan Yesus kepada para muridnya ketika mereka harus mengalami resiko dari pemberitaan mereka, dari kesaksian iman Kristen mereka. Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, ya, dia menyambut aku. Ya. Ini bukan berarti sekedar menyambut sebagai tamu keluarga, bukan itu ya. Tetapi sambutan yang dimaksud di sini adalah sambutan sebagai utusan Kristus. Ya. Barang siapa yang menyambut orang-orang percaya utusan Kristus, ya, para pemberita Injil, dia sedang menyambut Yesus Kristus sendiri. Barang siapa yang menyambut seorang nabi, ya, maksudnya adalah karena utusan Kristus itu adalah seorang nabi. Ya, nabi di sini bukan berarti bicara tentang jabatan nabi, tapi berbicara tentang fungsi nabi. Apa fungsi nabi? Juru bicara yang diutus Allah. Ya, orang yang bukan nabi ini juga bisa ikut melakukan tugas nabi dan ikut mendapatkan upah nabi. Ya. Salah seorang yang kecil ini, kata Yesus, barang siapa memberikan secangkir air kepada salah seorang yang kecil ini menunjukkan bahwa pelayanan terkecil untuk menolong hamba Kristus, utusan Kristus, ini tidak akan diabaikan oleh Kristus. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil kabar baik kepada setiap orang, ini sama saja dengan kita membawa berkat kepada mereka. Tidak semua orang akan menolak kesaksian Kristen kita. Ada juga orang-orang yang menyambut kita dan menerima Kristus untuk diselamatkan. Nah, bagaimanapun juga kita adalah duta-duta dari Sang Raja, ya, duta-duta Kristus. Siapa yang menyambut duta-duta Kristus adalah sama dengan menyambut Kristus sendiri. Siapa yang memberi dukungan sekecil apapun kepada duta-duta Kristus, ini sama saja dengan mempersembahkannya kepada Kristus. Dan mereka akan mendapat upah dari Kristus sendiri. Jadi, siapa yang menerima dan menyambut Injil yang dibawa oleh duta-duta Kristus, ini sama saja dengan menerima berkat Tuhan. Sebaliknya, mereka yang menolak Injil yang dibawa oleh duta-duta Kristus, sama saja dengan menolak berkat. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan yang kita bisa renungkan pada hari ini, hidup sebagai pengikut Kristus. Ada 3 ciri dari hidup sebagai pengikut Kristus: memberitakan Injil, siap menderita karena iman kepada Kristus, siap dan sedia menderita karena iman kepada Kristus, dan yang ketiga, hidup sebagai pengikut Kristus, membawa berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Sampai kita berjumpa kembali dan shalom.